Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas ciri-ciri kota. Di zaman sekarang ini, yang serba praktis, hanya bermodalkan smartphone saja, kita bisa mendapatkan apa saja tanpa harus keluar rumah. Wah, pantesan banyak orang berbondong-bondong ingin tinggal di kota dengan semua fasilitasnya. Tapi bagaimana ya menentukan suatu wilayah termasuk sebuah kota atau bukan? Yuk kita lihat videonya. Teman-teman, pastinya sering kan main-main ke mall gitu atau sekedar berjalan-jalan aja di alun-alun. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut biasanya hanya dapat direalisasikan di kota. Namun, untuk mengetahui bagaimana keadaan kota, kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Teman-teman, tahu gak ciri-ciri kota diantaranya meliputi tersedianya tempat parkir untuk mewadahi tingkat kepemilikan transportasi pribadi ataupun transportasi umum yang terdapat di kota. Lalu, tersedianya alun-alun untuk berkumpulnya warga kota bila ada acara yang bersifat formal ataupun non-formal. Selain itu, tersedianya sarana olahraga atau lapangan yang luas. Tempat berkegiatan masyarakat kota menjadi salah satu ciri-cirinya. Dan yang terakhir, terdapat pasar induk untuk menunjang kehidupan masyarakat kota, mendapatkan bahan pangan atau keperluan rumah tangga mereka. Nah, itulah serangkaian ciri-ciri fisik kota yang lebih cenderung pada fasilitas yang lazim ditemui di kota. Namun, menurut kalian, apakah ciri-ciri fisik kota selamanya akan tetap begitu? Bagaimana bila kota tersebut mengalami kemajuan? Apakah ciri-ciri dan definisi kotanya akan berubah? Seperti apa ya kira-kira? Selain ciri-ciri fisik, kota juga dapat dilihat dari terdapatnya pelapisan sosial yang dapat dilihat dari jenis pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendapatan pekerjaan tersebut, maka akan semakin tinggi juga lapisan sosial individunya. Nah, dari situlah tingkat penghasilan menjadi sesuatu yang dikejar oleh penduduk kota. Ada juga tingkat kepemilikan barang-barang yang unik dan mahal, menjadi tolak ukur penentuan lapisan sosial yang ada di kota. Sistem kekerabatannya pun dilandaskan pada kepentingan atau bisa kita sebut patembayan. Mobilitasnya pun juga dibilang tinggi. Jadi sudah tidak aneh lagi kalau pulang pergi keluar kota dapat dilakukan dalam waktu kurang dalam 1 hari saja. Dan yang terakhir, cara berpikir yang rasional serta berpatokan pada ekonomi menjadi sebagian ciri kehidupan yang ada di kota dari aspek sosialnya. Itulah yang disebut ciri sosial kota. Nah, kalau kita bicara mengenai keberagaman ciri sosial di kota, jadi ingat petis nih. Segala macam buah-buahan ada di situ tuh. Sama halnya kayak kota. Berbagai macam latar belakang penduduknya bercampur dalam suatu wadah. Dari mulai perbedaan etnis, ras, suku, agama, hingga budaya. Jadi kalau kalian ingat ciri-ciri kota yang satu ini, ingat aja petis ya. Segala yang ada di situ bercampur dalam wadah yang sama dan tidak melihat perbedaan. Ternyata beragam sekali ya ciri-ciri kota yang ditinjau dari berbagai aspek. Nah, sekarang coba kalian analisis ya ciri-ciri kota yang ada di sekitar kalian ya. Apakah ada ciri-ciri yang disebutkan barusan? Gimana? Sudah paham kan? Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.